Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan singkat. Jalan-jalan ke lingkungan kosmik kita, buat kenalan sama benda-benda lain yang tinggal di tata surya bareng kita. Yuk kita mulai? Coba deh, pernah kepikiran nggak, di luar 8 planet yang kita kenal itu, sebenarnya ada apa aja sih yang sama-sama berputar mengelilingi matahari? Nah, pertanyaan ini bakal jadi titik awal penjelajahan kita hari ini. Ini dia, peta perjalanan kosmik kita. Kita bakal mulai dari bagian paling jauh di tata surya, terus pelan-pelan bergerak makin dekat ke bumi, sambil kenalan satu persatu sama para tetangga angkasa yang luar biasa ini. Oke, perhentian pertama kita. Sebuah lautan bebatuan raksasa yang letaknya ada di antara Mars dan Jupiter. Sebuah wilayah yang isinya sisa-sisa dari proses penciptaan. Jadi, apa sih sabuk asteroid itu sebenarnya? Gini, bayangin aja sebuah wilayah yang super luas, penuh sama jutaan batuan angkasa. Ukurannya macam-macam, ada yang sekecil kerikil, sampai yang gedenya ratusan kilometer. Ini jadi salah satu fitur paling besar di tata surya kita loh. Nah, ceritanya ini yang menarik banget. Sabuk asteroid ini pada dasarnya adalah puing-puing dari sebuah planet yang nggak pernah berhasil terbentuk. Kenapa gagal? Karena tarikan gravitasi raksasa dari Jupiter tetangganya terlalu kuat, jadi material ini nggak bisa menyatu. Jadinya ya, mereka jadi saksi bisu dari masa lalu tata surya kita. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanannya, makin dekat ke dalam. Sekarang, kita mau ketemu sama para pengelana es yang super dramatis dari bagian terluar tata surya. Kalian mungkin pernah dengar istilah ini kan, bintang berekor. Kedengarannya puitis banget ya, tapi jangan salah. Meskipun kelihatannya kayak bintang dengan ekor yang indah, benda ini sama sekali bukan bintang. Jadi, komet itu sebenarnya adalah bola salju kosmik raksasa. Isinya campuran es, debu, dan batuan. Dan dia bergerak di orbit yang bentuknya lonjong banget. Orbit ini membawanya dari ujung tata surya yang super dingin sampai dekat banget sama panasnya matahari. Terus gimana caranya ekornya bisa terbentuk? Nah, pas komet mulai dekat sama matahari, panasnya itu bikin es di permukaannya menguap. Uap ini bareng sama debu, akhirnya ngebentuk kepala dan ekor yang spektakuler. Oh, dan ada fakta keren nih. Ekornya itu selalu menunjuk menjauhi matahari. Kenapa? Karena ditiup sama angin matahari. Oke, perjalanan kita sekarang makin dekat lagi ke rumah. Kita bakal menyaksikan pertunjukan cahaya yang terjadinya ya tepat di atmosfer kita sendiri. Nah, sebelum kita lihat kilatan cahaya di langit, semuanya itu berawal dari benda ini, meteoroid. Ini tuh ya cuma sebongkah batu atau partikel debu yang melayang-layang di angkasa. Bisa jadi sisa komet atau pecahan dari asteroid. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Jadi kita lurusin ya. Waktu meteoroid masuk ke atmosfer kita, dia jadi meteor. Itu tuh kilatan cahaya yang sering kita sebut bintang jatuh. Kalau ada bagian yang cukup besar dan kuat buat selamat dari perjalanan panas itu, dan akhirnya jatuh ke tanah, baru deh namanya jadi meteorit. Gampang kan? Oke, kita udah sampai di bagian akhir perjalanan kita. Sekarang kita fokus ke benda-benda yang mengorbit planet. Kita mulai dari yang terbentuk secara alami dulu ya. Definisi dasarnya sih cukup simpel ya. Satelit alami itu adalah benda langit apapun yang secara alami kejebak dalam orbit di sekitar benda yang lebih besar dari dia, yang biasanya sih sebuah planet. Contoh paling gampang dan yang kita semua tahu pastinya adalah bulan. Tapi, satelit alami itu lebih dari sekedar pemandangan cantik di malam hari loh. Mereka punya peran penting banget buat menjaga stabilitas planet induknya dan bahkan bisa mempengaruhi fenomena di permukaan. Contohnya ya pasang surut lautan di bumi kita. Nah, dari yang alami, sekarang kita beralih ke yang buatan manusia. Benda-benda canggih yang sengaja kita taruh di orbit untuk ngebantu kehidupan kita. Perbedaannya jelas banget, kalau satelit alami itu terbentuk barengan sama tata surya, sedangkan satelit buatan, ya kita yang rancang dan luncurkan. Fungsinya juga beda jauh, yang satu menjaga keseimbangan kosmik, yang satunya lagi melayani kebutuhan teknologi kita di bumi. Coba deh, pikirin sebentar. Setiap kali kalian pakai GPS, ngecek ramalan cuaca, atau bahkan waktu lagi nelpon, kalian itu sebenarnya bergantung sama jaringan satelit buatan yang lagi mengorbit di atas kepala kita. Mereka ini bisa dibilang tulang punggung dari masyarakat modern kita. Jadi, setelah perjalanan kita tadi, muncul satu pertanyaan besar. Dari puing-puing planet yang gagal terbentuk, sampai teknologi canggih yang mengorbit tepat di atas kita, kira-kira mana sih dari semua tetangga kosmik ini yang paling mengubah dunia kita? Apakah keajaiban alam semesta yang udah ngebentuk planet kita? Atau justru inovasi kita sendiri yang sekarang ngebentuk ulang masyarakat kita?
Bahan renungan yang menarik ya. Terima kasih banyak udah bergabung dalam penjelajahan kali ini.